Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Mungkin peribahasa ini yang cocok disematkan pada para pemain yang telat panas dan malah mencapai top perform di usia 30 tahun. Contohnya saja Zlatan Ibrahimovic. Ia termasuk pemain yang makin tua makin jadi. Meski ia sudah berpengalaman di berbagai klub Eropa, namun performa menakjubkan selama 4 musim bersama PSG tak pernah terlupakan. Zlatan bergabung dengan PSG beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-31 pada tahun 2012. Selama berseragam PSG, ia mencatatkan 156 gol dari 180 pertandingan. Itu angka yang fantastis untuk pemain yang sudah berkepala tiga. Meski tak meraih trofi Liga Champions, ia berhasil meraih belasan trofi dan berbagai penghargaan individu bersama PSG. Nah, di dunia sepak bola tentu tak hanya Ibra yang bernasib demikian. Lantas siapa lagi pemain yang gacor setelah berusia 30 tahun? Pemain yang telat panas pertama adalah Antonio Di Natale. Di Natale menginjak usia 30 di tahun 2007. Sebelumnya ia tak pernah mencetak lebih dari 20 gol selama karirnya. Namun di usianya yang menginjak 32 tahun, ia berhasil mencetak 29 gol di Serie A pada musim 2009-2010. Praktis, publik Italia terheran-heran, kemana saja Di Natale selama ini? Dengan catatan 29 gol, Di Natale keluar sebagai top skor Serie A di akhir musim. Setelah musim yang luar biasa itu, Di Natale tampil konsisten dengan selalu mencetak 20 gol lebih setiap musimnya. Ia mencetak 28 gol di musim 2010-2011, 23 gol di musim 2011-2012, dan 23 gol di musim 2012-2013. Meski tak mendapat satu gelar pun bersama Udinese, namun dengan performa yang konsisten itu, Di Natale sempat meraih 2 kali pencetak gol terbanyak pada musim 2009-2010 dan 2010-2011, serta pemain terbaik Italia di tahun 2010. Selanjutnya ada pemain Leicester City, Jamie Vardy. Vardy bisa dibilang telat muncul di Liga Inggris. Ia baru bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris di usia 28 tahun. Di tahun pertamanya, Vardy kurang bersinar. Namun jagat sepak bola tak akan percaya apa yang terjadi musim berikutnya. Tak disangka Jamie Vardy langsung gacor dengan mencetak 24 gol dan berhasil mengantarkan Leicester menjuarai Liga Inggris di musim 2015-2016. Di musim yang sama, Vardy juga keluar sebagai Player of the Year Liga Inggris. Setelah musim yang luar biasa bersama Leicester, Vardy tampil nyaman di Liga Inggris. Vardy menjadi penantang serius bagi striker-striker sekelas Harry Kane atau Sergio Aguero. Di usianya yang ke-30 tahun, Vardy baru merasakan mentas di Piala Dunia. Bahkan saat usianya sudah mencapai 33 tahun, Vardy malah meraih Golden Boot dengan 23 gol pada musim 2019-2020, mengalahkan Aubameyang dan Mohamed Salah. Mungkin sedikit aneh jika Fabio Cannavaro masuk dalam daftar pemain yang mencapai performa terbaik di usia 30 tahun. Namun nyatanya demikian. Setelah tergabung dalam tim Parma yang menjuarai Coppa Italia musim 2000-2001 di usia 25 tahun, Cannavaro tak pernah memenangkan satu trofi berharga lagi selama karirnya. Sebelum akhirnya tahun 2006 jadi tahun yang luar biasa bagi Cannavaro. Di usianya yang ke-32 tahun, ia mengakhiri puasa gelarnya dengan menyabet trofi Piala Dunia 2006 di Jerman. Tak sampai di situ, kapten timnas Italia itu juga menambahkan penghargaan pemain terbaik dunia versi FIFA dan penghargaan Ballon d'Or di tahun yang sama. Setelah tahun yang luar biasa itu, Cannavaro memutuskan untuk meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Real Madrid. Bersama Los Blancos, Cannavaro malah justru makin banyak trofi, termasuk 2 gelar Liga Spanyol di musim 2006-2007 dan 2007-2008. Selanjutnya ada Fabio Quagliarella. Banyak yang mengira bahwa karirnya bakal menurun ketika meninggalkan Juventus dan memilih untuk membela tim-tim mediocre seperti Torino dan dilanjut ke Sampdoria. Quagliarella memang banjir gelar ketika berseragam Juventus.
Namun, ia hanya striker pelengkap dan selalu bermain di bawah bayang-bayang Alessandro Matri dan Alessandro Del Piero. Performa terbaik Quagliarella malah datang saat usianya sudah menginjak 33 tahun, saat ia memutuskan untuk kembali memperkuat Sampdoria, klub masa mudanya. Bersama Sampdoria, Quagliarella membuktikan bahwa ia belum habis. Fabio Quagliarella telah mencetak lebih dari 90 gol untuk periode keduanya di klub papan tengah itu. Bahkan Quagliarella sempat meraih Golden Boot Serie A musim 2018-2019 dengan 26 golnya ketika usianya sudah 35 tahun. Penyerang Bayern Munchen, Robert Lewandowski dikenal sebagai pencetak gol ulung. Namun, sejak berusia 30 tahun, entah bagaimana ia telah membuka dimensi baru dalam permainannya. Dia tampak bersemangat untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Sejak berusia 30 tahun, pemain internasional Polandia itu tampil makin gacor. Ia telah mencetak lebih dari 190 gol di semua kompetisi untuk Bayern Munchen. Semakin tua, Lewi semakin banyak memecahkan rekor. Dalam musim 2019-2020, Lewandowski mencetak 55 gol di Bundesliga, di FB Pokal dan Liga Champions. Gol-golnya membantu Bayern meraih treble dan pemain yang juga aktif bermain TikTok itu menjadi pemain pertama setelah Johan Cruyff yang meraih penghargaan pencetak gol terbanyak di ketiga kompetisi sekaligus. Terlebih, sejak berusia 30 tahun, ia memperoleh penghargaan bergengsi sebagai pemain terbaik dunia versi FIFA 2 tahun berturut-turut. Dan untuk musim ini, ia dijagokan dalam perebutan trofi Ballon d'Or 2022. Real Madrid mendatangkan Karim Benzema dari Lyon pada musim panas 2009. Benzema datang di tahun yang sama dengan Cristiano Ronaldo. Hal ini memaksa Wak Haji untuk bermain lebih kreatif dan bekerja lembur untuk menciptakan ruang bagi Ronaldo. Setelah hampir 1 dekade Benzema bermain di bawah bayang-bayang Ronaldo, ajang pembuktian pun tiba ketika Ronaldo memutuskan hengkang pada 2018. Benzema akhirnya mengisi posisi pencetak gol utama Real Madrid. Praktis sejak musim 2018-2019, ketika usia Benzema sudah 30 tahun, ia tampil lepas dan mengukuhkan diri sebagai salah satu striker hebat di Liga Top Eropa. Benzema konsisten mencetak lebih dari 25 gol selama 4 musim beruntun. Musim ini saja ia sudah mencetak 38 gol dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Terakhir, 4 golnya ke gawang Chelsea berhasil mengantarkan Real Madrid lolos ke babak semifinal Liga Champions 2021-2022. Yang terakhir datang dari pemain Real Madrid lainnya, Luka Modric. Faktanya Modric yang sudah berusia 36 tahun menjadi salah satu pemain tertua yang ada di skuad El Real musim ini. Semenjak bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2012 silam, Modric telah membangun reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Sejak menginjak usia 30 tahun, Modric telah memenangkan 3 trofi Liga Champions berturut-turut, 2 gelar La Liga. Modric juga meraih Ballon d'Or saat usianya 33 tahun. Ballon d'Or Luka Modric cukup menarik. Pasalnya ia menjadi manusia pertama setelah Ricardo Kakak di tahun 2007 yang berhasil mengalahkan dominasi 2 GOAT Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam perebutan penghargaan individu paling berharga itu.